klik for, ya muncul ya. Jadi 1 sampai dengan 10 hasilnya 55. Kalau diklik while, yang muncul adalah 1 hingga 5, totalnya adalah 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya, Sri Kandi Batra. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat tutorial tentang cara menghitung angka yang ada di dalam listbox yang merupakan hasil dari perulangan for dan perulangan while menggunakan Visual Basic 2019. Oke, yang pertama kita buka terlebih dahulu Visual Basic-nya. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2019. Oke, kita buat project baru ya. Dari sini create a new project. Berikutnya di sini kita cari Visual Basic Form. Anda mulai dari sini, diketikkan juga boleh. Ya. Nah, Visual Basic Windows Form, kita pilih yang ini, atau di sini sudah ada ya, karena saya sudah pernah menggunakan ini sebelumnya. Kita klik next. Oke, ini apa nama projectnya nanti? Saya buat di sini nama projectnya adalah menghitung hasil perulangan. Ini kita letakkan di folder yang kita inginkan. Kita buatkan folder di sini. Oke, menghitung hasil perulangan. Klik create. Oke, ini sudah tampil ya halaman awal untuk Visual Basic. Jadi kita sudah siap untuk mendesain tampilan formnya. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah kita desain dulu tampilannya ya, karena nanti kita akan menggunakan dua perulangan, yaitu perulangan for dan perulangan while. Kenapa saya pilih ada dua perulangan? Karena di sini perulangan for nanti dia akan menampilkan angka, tetapi selisihnya hanya satu. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya perulangan while. Nah, kalau untuk perulangan while dia bisa selisihnya lebih dari satu. Misalnya 2, 4, 6, atau 3, 6, 9, dan seterusnya. Makanya saya ambil dua contoh ini, yaitu perulangan dengan for dan perulangan dengan while. Oke, kita desain saja. Yang pertama kita butuh yang namanya komponen listbox. Nah, listbox ini adalah tempat menampilkan hasil dari perulangannya nanti. Oke, itu cukup satu saja. Yang kedua kita juga butuh button. Button ini kita butuh dua. Kita desain seperti ini. Button 1 ini pada properties teksnya kita ganti dengan for. Nah, ini untuk membuat rumus menggunakan perulangan for. Sedangkan button kedua ini untuk rumus perulangan while. Seperti ini. Kita perbesar saja. Untuk settingan fontnya, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini ada ukuran hurufnya. Misalnya kita perbesar jadi 13. Atau mau diperbesar lagi bisa ya. Nah, itu. Kemudian misalnya warnanya ini warna dari font ya. Kalau warnanya dari font ingin Anda rubah, bisa dari sini for color. Misalnya kita ganti dengan warna merah. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya setelah dari tombol, ini sudah ada dua tombol. Berikutnya kita buat label
kita juga butuh label. Ada 2 label. Label pertama ya, ini kita ganti dengan misalnya jumlah. Karena ini kan nanti mau menjumlahkan ya. Jadi ini untuk label dari jumlah menggunakan rumus for. Sedangkan label 2 ini supaya tidak sama kita buatnya namanya sini teksnya adalah total. Nah, seperti ini. Kemudian fontnya juga kita perbesar. Ini jadi 15 juga. Ya, seperti ini. Nah, kemudian jumlah ini dan total ini nanti akan tampil di komponen namanya textbook. Jadi kita juga butuh komponen textbook sebanyak 2 juga. Textbook ini adalah tempat menampilkan hasil perhitungannya nanti. Kita perbesar dulu angkanya 20 atau kita perbesar lagi supaya lebih besar. Nah, seperti itu ya. Ini juga kita ganti menjadi 12 saja. Oke, seperti ini untuk desainnya. Jadi nanti kalau diklik for, maka nanti akan tampil perulangan for-nya di list box ini. Kemudian angka yang ada di dalam list box ini akan dijumlahkan, jumlahnya akan masuk ke sini. Ini juga sama ya. Hasil dari perulangan while nanti akan dihitung, kemudian hasilnya masuk di sini. Seperti ini ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita cobakan dijalankan terlebih dahulu biar kelihatan hasilnya. Oke, ini hasilnya ya. Karena belum ada rumusnya, jadi belum bisa kita lihat hasilnya. Oke, ditutup saja. Ini kita full screen saja. Cara membuat full screen adalah klik pada POM, kemudian Anda cari di sini Windows State. Nah, ini diganti dengan maximize. Jadi kalau sudah disetting seperti itu, dia akan full layar atau full screen. Nah, seperti ini ya. Oke, selesai desainnya. Sekarang kita akan masukkan rumus. Yang pertama yaitu rumus pada perulangan for. Rumusnya kita letakkan di dalam sini, di dalam tombol for ini. Kita double klik saja. Oke, jadi rumusnya adalah kita sediakan dulu variabel untuk membuat rumus ini. Jadi rumus ini terbagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama, kita kembali dulu ke perancangan. Jadi terbagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu menampilkan hasil perulangan for di sini. Di list box ini akan tampil hasil dari perulangan for. Kemudian angka yang ada di dalam list box ini akan dijumlahkan, hasil penjumlahannya akan masuk ke dalam text box ini. Oke, jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi ada 2 tahap yaitu menampilkan hasil perulangan, kemudian menghitung hasil perulangan tersebut dan menampilkannya di textbook 1 ini. Oke, seperti itu prosedurnya ya. Oke, sekarang kita buat rumusnya. Kita masukkan variabel dim. Karena kita butuh 3 variabel. Variabel pertama yaitu kita misalnya buat A. Nama variabelnya A. Variabel A ini digunakan untuk menghitung perulangan yang nanti akan ditampilkan pada list box. Kemudian kita juga butuh variabel satu lagi ya. Variabel satu lagi yaitu variabel B. Ini adalah untuk menampilkan untuk mendata hasil dari perulangan A tadi. Nah, karena ini sama-sama akan perhitungan, berarti kita buat tipe datanya integer. Karena tipe datanya sama, kita buat seperti ini saja, dim A, B.
Jadi nggak perlu pakai dim lagi untuk B-nya. Jadi A, B, as. Nah, tipe datanya karena mau dihitung adalah integer. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah ada dua variabel, yaitu variabel A untuk membuat perulangan, yang kedua adalah variabel B untuk mendata hasil dari perulangan A. Nah, yang berikutnya kita juga butuh variabel jumlah tadi untuk menghitung. Nah, sekarang untuk menghitung data yang sudah dikumpulkan oleh variabel B tadi. Untuk menampilkan, kita menggunakan tipe datanya yang teks, bisa menggunakan string. Karena tipe datanya berbeda dengan yang atas, maka kita buat variabel baru. Jadi kita pakai dim lagi. Misalnya nama variabelnya adalah, kita samakan saja dengan desain ini tadi. Oke, di sini namanya jumlah ya. Oke, misalnya kita buat nama variabel aja itu ya. Jumlah as, karena dia nanti akan ditampilkan di dalam textbook titik teks. Jadi teks ya. Berarti tipe datanya kita buat string. Ya, selesai. Itu adalah variabel yang kita gunakan. Kita punya 3 variabel, 2 variabel dengan tipe data integer dan 1 variabel dengan tipe data jumlah. Yang berikutnya kita akan buat rumus perulangan ya. Tadi akan tampil di sini ya, di list box. Nah, nanti ketika kita klik di sini pastikan list box-nya kosong terlebih dahulu. Oleh karena itu kita buat rumus untuk mengosongkan list box. Jadi rumusnya adalah list box 1 ini titik items ini titik clear. Ya, seperti itu ya. Itu untuk mengosongkan list box. Oke, yang berikutnya kita buat rumus perulangan menggunakan for ya, karena tadi kita meletakkan rumus ini di tombol for. Ini rumusnya adalah for variabel A yang di atas tadi sama dengan misalnya kita ingin menampilkan angka dari 1 hingga 10 misalnya. Berarti 1 to 10. Jadi ini maksudnya adalah kita akan menampilkan angka 1 hingga 10. Nah, angka 1 hingga 10 itu akan ditampilkan di dalam list box. Berarti rumusnya adalah list box 1, angka atau huruf yang tampil di dalam list box itu kan masuk ke komponen items. Jadi list box 1 titik items akan bertambah dengan add, kan terisi dengan variabel yang dibuat untuk perulangan tadi, yaitu variabel A. Oke, seperti itu. Nah, sampai di sini sebenarnya setengah dari rumus perulangan sudah selesai. Jadi sampai di situ sudah menampilkan ya. Nanti menampilkan angka 1 sampai dengan 10 di dalam komponen list box. Oke, itu baru menampilkan. Nah, yang berikutnya kita akan masukkan lagi rumus untuk menghitung hasil yang sudah ditampilkan di list box tersebut. Rumusnya adalah kita menggunakan variabel yang kedua, yaitu B. B sama dengan list box 1. Ya, ini list box 1 pada komponen, pada bagian itemsnya ya. Pada bagian itemsnya itu kan tadi sudah terisi ya dengan variabel A. Kalau tadi kita setting variabel A itu 1 sampai dengan 10, otomatis itemsnya terdapat 10 items di dalam list box tersebut. Nah, dari item tersebut, jumlah yang 10 tersebut akan selalu kita kurangi dengan 1. Jadi 10 dikurang 1, 9 kurang 1, seperti itu seterusnya nanti ya. Oke, jadi kita mendata, ini mendata angka 1 sampai dengan 10-nya. Selanjutnya, variabel jumlah tadi, ini untuk menghitung penjumlahannya. Jumlah adalah jumlah ditambah dengan, karena akan menghitung, kita menggunakan val di dalam kurung. Yang dihitung adalah list box 1 titik item yang pertama ini pakai S ya, items gitu, titik item lagi. Untuk item yang kedua ini tanpa S. Nah, kalau Anda bingung mana yang pakai S mana tidak, Anda tinggal lihat pada bantuannya ini ya. Nah,
Ketika kita ketikkan item saja, dia langsung keluar item tanpa S. Berarti itu udah benar. Tinggal kita klik aja atau kita tekan tombol spasi, dia langsung memilih. Yang berikutnya yang akan ditampilkan adalah B tersebut, variabel B tadi. Jadi jumlah adalah jumlah ditambah dengan B tadi. B tadi kan jumlah items dikurang 1. Jadi jumlah item dikurang 1 itu akan ditambahkan dengan jumlah. Itulah yang akan menjadi nilai jumlah. Jadi seperti itu terus menerus. Jadi dia akan selalu menjumlahkan. Oke, selesai. Ini next ya. Ini adalah penutup rumusnya. Yang berikutnya, variabel jumlah itu atau hasil penjumlahannya ini akan kita tampilkan di mana? Tadi kita sudah buat satu komponen tempat menampung hasil penjumlahannya, yaitu pada komponen textbook 1. Textbook 1.text ya sama dengan jumlah. Nah, ini jadi hasil perhitungan ini akan ditampilkan di textbook 1. Coba kita lihat dulu hasilnya, apakah bisa dijalankan. Kita klik for. Nah, seperti ini. Jadi muncul angka 1 hingga angka 10, karena tadi kita buat rumusnya 1 to 10 ya. Kemudian di sini muncul jumlah dari 1 sampai dengan 10 ini dijumlahkan. Maksudnya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 5, 15, dan seterusnya. Hasilnya itu adalah 55. Ya, ini adalah menghitung hasil dari perulangan for. Oke, kita kembali ke perancangan lagi. Yang berikutnya, ya, ini kalau kita menampilkan di textbook tadi, sudah tampil angkanya tadi 55 ya. Nah, ketika kita membuat rumus lain, berarti harusnya pada textbook tersebut harusnya dia kembali kosong. Supaya textbooknya kosong, nanti yang dikosongkan itu adalah textbook pada textbook yang kedua, atau nanti saja rumusnya kita akan masukkan. Kita buat rumus intinya aja dulu. Kalau rumus intinya ini sudah selesai, tinggal kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini ya, ini udah beres tadi, menampilkan di sini, kemudian hasil dari sini dihitung, jumlahnya masuk di sini. Oke, sekarang yang kedua yaitu rumus while. Kita double klik saja dari tombol while. Rumusnya mirip seperti yang tadi ya. Yang pertama kita buat dulu variabel. Variabel di sini saya buat variabelnya sama saja atau kita bedakan aja. Kalau tadi AB sama jumlah, sekarang kita buat CD aja. CD, tipe datanya adalah integer. Kemudian kalau tadi jumlah ya, kalau sekarang kita buat total. Variabelnya adalah, tipe datanya adalah string. Oke, seperti itu. Sama seperti yang di atas ya. Listbox-nya titik items. Ini kita kosongkan dulu. Jadi listbox-nya sudah dikosongkan seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat rumus perulangan menggunakan while. Nanti hasil dari perulangan ini akan tampil di dalam listbox 1 tadi. Jadi dia sama-sama tampil di listbox 1 ya, tapi nanti bergantian tampilnya. Oke, yang pertama rumus untuk while adalah kita sebutkan dulu angka netralnya ya, angka netralnya. Di sini kita pakai variabel C. C itu bernilai 0 dulu untuk angka netralnya. Jadi C itu bernilai 0 untuk angka netral, kemudian rumusnya adalah while. Nah, ya. While misalnya kita ingin menampilkan angka berapa nih? 1 hingga 5 aja ya. Kalau tadi kan 1 hingga 10. Ini kita buat 1 hingga 5. Berarti while C, selama C, misalnya kalau 1 hingga 5 berarti kurang dari 5. Selama C kurang dari 5, hitung M, hitung C ditambah sama dengan 1. Nah, 1 ini adalah selisih angkanya. Ini yang saya maksudkan tadi, pada while kita bisa setting selisihnya berapa banyak. Kalau for to itu kan dia otomatis selisihnya cuma 1 ya.
1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan while, kita bisa setting mau berapa selisihnya. Kalau 1 ke 2 itu kan selisihnya 1. Kalau kita inginkan selisihnya ada 2, berarti 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, dan seterusnya seperti itu ya. Tapi di sini kita cobakan kita buat selisihnya 1 saja. Jadi C plus sama dengan 1. Jadi nanti dia selisih antar angka 1 dengan lainnya itu hanya 1 selisihnya. Oke, yang berikutnya ini akan tampil di komponen listbox. Listbox 1 titik items akan bertambah dengan komponen C tadi. Jadi di listbox satunya itemsnya itu akan terisi dengan angka 1 hingga 5. Karena konstannya atau netralnya angkanya 0, kemudian 0 tadi ditambah dengan 1, hasilnya kan 1 ya. Tambah 1 lagi 2, tambah 1 lagi 3, dan seterusnya. Sampai dengan C itu bernilai kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti 4. Endingnya berarti 4 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 5. Jadi nanti yang tampil adalah angka 1 hingga angka 5. Oke, lanjut lagi. Ini untuk menampilkan di perulangan tadi ya. Untuk rumus perulangannya itu sebenarnya sudah bisa tampil. Sudah selesai ya. Karena ada NWL-nya itu. Nah, berikutnya dari hasil perulangan tersebut yang tampil di list box, kita akan menghitung jumlahnya sama seperti rumus for tadi yang ada di atas. Selanjutnya kita pakai variabel yang kedua yaitu D. Variabel kedua ini D adalah rumusnya ini listbox 1, karena akan ditampil di listbox 1 ya. Itemsnya komponen variabel pada itemsnya ini jumlahnya sama seperti tadi ya, countnya itu akan dikurang dengan 1. Nah, ini untuk mendata hasil dari perulangan while. Nah, kemudian angka-angka yang sudah didata tersebut kita akan jumlahkan. Nama variabelnya adalah total. Total adalah total ditambah dengan val. Nah, menggunakan val itu karena kita akan menghitung ya, atau penjumlahan ataupun perkalian dan seterusnya. Ketika akan perhitungan kita gunakan val di depannya, itu sebagai konversi tipe datanya. Dalam kurung listbox 1 titik items, jadi sama seperti tadi ya, items titik item. Nah, kemudian di dalamnya adalah yang dihitung adalah variabel yang ini tadi, yaitu C. Oke, selesai and while. Nah, berikutnya hasil dari total itu akan tampil di textbook 2 titik text sama dengan total. Oke, seperti itu. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Kalau for, ini sudah berhasil ya, 1 sampai dengan 10. Totalnya 55. Nah, kalau while tadi kan 1 hingga 5 ya. Nah, ini berarti ada error pada rumus while. Sekarang kita lihat rumusnya. Oh ya, ini seharusnya kan yang ditampilkan adalah data-datanya ya. Data-datanya tadi kan adalah D. Ini kita masukkannya C. Oke, salah ketik. Kita perbaiki dulu. Ini seharusnya adalah D. Variabel yang ini ya. Oke, coba kita jalankan lagi. For sudah berhasil. While, nah ini while ya. Ini adalah hasil while. Tapi yang ini 55-nya nggak hilang. Jadi nanti kalau kita tampilnya seperti ini, bingung. 55 ini hasil dari ini atau bukan? Padahal hasil dari 1 sampai 5 ini adalah 15. Caranya, harusnya ketika kita klik while, ini harusnya kosong. Kalau kita klik while, harusnya ini kosong. Kalau kita klik while, harusnya ini mati. Oke, seperti itu ya. Kita buat validasinya. Kita mulai dari for tadi. Nah, ini for. Rumusnya di bawah ini, karena ini tinggal validasinya aja ya. Supaya datanya kosong.
Oke, yang kita inginkan kosong tadi kan ketika kita klik tombol for, harusnya textbook 2 ya. Textbook 2 itu kan bukan miliknya ya. Textbook 2 itu harusnya kosong, sama dengan tik. Nah, ini adalah caranya untuk mengosongkan variabel textbook ya. Di sini textbook 2 kita kosongkan. Kemudian kalau kita ngeklik button 1, setelah ngeklik button 1 itu nggak boleh diklik lagi. Oke, supaya tidak diklik lagi, kita matikan. Enable sama dengan false. Oke, jadi button satunya, kalau sudah diklik button satunya tidak bisa di klik lagi, maksudnya seperti itu. Kemudian komponen textbooknya kita matikan aja, supaya textbook itu tidak diisi ya, karena dia kan harusnya otomatis mengisinya. Untuk menonaktifkan itu pakai enable sama dengan false. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kalau dia buttonnya ini kita matikan, yang harusnya aktif adalah button lawannya, yaitu button 2. Titik enable sama dengan, oh ya, ini ya, sama dengan button 2-nya harusnya true. Ya, seperti ini. Nah, ini rumus yang sama juga kita kopikan saja nanti ke sini. Tapi kita lihat dulu hasil dari rumus ini. Kita baru rumusnya di for aja ya. Ini. Nah, ketika kita klik tombol for, di sini muncul, angkanya juga muncul. Dan kita nggak boleh klik for lagi. Ini for-nya langsung dimatikan. Jumlahnya ini juga dimatikan. Jadi nggak boleh diklik, karena ini kan otomatis muncul. Ini kenapa tidak bisa diklik lagi? Karena kita sudah menampilkan hasil dari for. Kalau kita klik while, ini tampil, harusnya ini dikosongkan, ini diaktifkan, ini dimatikan harusnya ya. Oke, sekarang kita copy rumus yang tadi. Ini rumus yang sama, tapi tinggal kita ganti kebalikannya saja. Kalau yang tadi kan textbook 2-nya yang dikosongkan, sekarang yang jadi textbook 1 yang dikosongkan. Tadi button 1-nya yang dimatikan, sekarang button 2 yang dimatikan. Tadi textbook 1-nya di false, sekarang textbook 2 juga di false. Kemudian ini button 2 tadi diaktifkan, sekarang button 1 yang diaktifkan. Oke, coba kita lihat hasilnya. Klik for, ya muncul ya. Jadi 1 sampai dengan 10 hasilnya 55. Kalau diklik while, yang muncul adalah 1 hingga 5, totalnya adalah 15. Jadi seperti itu. Nah, oke ya. Jadi ini sudah berhasil. Oke, seperti itu untuk menghitung angka di dalam listbox yang merupakan hasil dari perulangan for dan perulangan while menggunakan Visual Basic 2019. Oke, ini tadi rumusnya. Tadi untuk for menampilkan angka 1 hingga 10, sedangkan untuk rumus while kita menampilkan angka 1 hingga 5. Ya. Oke, seperti itu untuk tutorial kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.